Yo, hello guys, welcome back to my channel. Balik lagi dengan video top anime lainnya. Masih bersama narator kalian, namaku Dwi. Dan seperti di judul video kali ini kita akan bahas 5 anime di mana MC adalah penjahat atau villain, atau anime dengan karakter utamanya anti-hero. Pemeran utama dalam sebuah anime tidak harus selalu orang baik yang menjunjung tinggi kebaikan dan keadilan. Ada juga di mana anime yang karakter utamanya lebih memilih menjadi penjahat daripada menjadi orang baik. Tentu saja di balik kejahatan mereka pasti ada sebab kenapa mereka menjadi jahat. Dan kali ini udah gue rangkum beberapa anime yang MC-nya seorang penjahat. Namun sebelum itu bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke inti pembahasannya. Kita awali dengan anime Hellsing. Anime Hellsing sebenarnya dibagi dua, yaitu versi serial televisi yang 12 episode dan Hellsing Ultimate yang 10 episode. Semua anime ini merupakan adaptasi dari manga dengan judul yang sama, karya Kouta Hirano. Tapi kali ini gue akan bahas Hellsing Ultimate aja, karena ini dipandang sebagai adaptasi terbaik dan sesuai dengan jalan cerita di manganya. Pada dasarnya anime ini bercerita mengenai organisasi yang memburu makhluk-makhluk supranatural. Pada awal pengembangan organisasi tersebut, Hellsing dibentuk oleh Royal Order of Protestant Knight dan dipimpin oleh Abraham van Helsing. Cerita plot dari anime ini sendiri mengambil latar sekiranya 100 tahun setelah pembentukan organisasi Hellsing dan berfokus pada vampir bernama Alucard. Ia bersumpah untuk setia bekerja di Hellsing setelah ia dikalahkan oleh Abraham van Helsing. Selain itu, di organisasi Hellsing juga ada anggota tambahan bernama Seras Victoria yang merupakan anggota polisi yang dijadikan vampir oleh Alucard. Alucard sendiri adalah vampir kejam yang bertugas untuk melawan siapa saja yang mengganggu organisasi, baik penjahat ataupun makhluk supranatural. Terror in Resonance, anime yang sangat kental akan unsur kelamnya. Seperti di judul animenya, cerita ini anime penuh akan teror dari dua main karakter kita. Anime Terror in Resonance sendiri bercerita tentang misi dari dua remaja yang bernama Eleven dan 12, dua anak muda yang tidak diketahui asal-usulnya. Mereka, Eleven dan 12, memiliki rencana untuk meneror kota Tokyo. Namun di dalam rencana tersebut ada maksud yang tidak bisa dibilang sepele, yaitu mengungkap kebusukan orang-orang yang berkuasa, yang menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan dari sebuah percobaan yang bernama Athena, yaitu rencana untuk membuat manusia dengan sindrom Savan buatan. Sindrom Savan sendiri adalah kondisi seseorang yang mampu memperlihatkan kapasitas yang ajaib dan mendalam atau kemampuan yang jauh melebihi batas normal manusia. Dan bisa dibilang Eleven dan 12 adalah manusia yang mengetahui kebenaran dari dunia ini dan mencoba menguak mereka yang bersembunyi di dalamnya. Anime ini seru banget guys, lengkap dengan genre psikologikal dan trailernya, yang bisa dibilang anime kayak gini itu jumlahnya bisa dihitung pakai jari. Selanjutnya anime FLCL. Terkisahkan seorang anak bernama Naota Nandaba tinggal di sebuah kota yang nampak aneh. Ciri khas dari kota ini adalah sebuah perusahaan yang memiliki gedung berbentuk setrika raksasa yang terkadang dapat mengeluarkan steam. Di awal cerita, Naota yang biasa dipanggil Takun ini sedang mengobrol bersama seorang yang mungkin bisa dianggap teman dekatnya. Hidupnya yang membosankan berubah 360 derajat menjadi super absurd akibat ditabrak sekaligus dipukul dengan gitar bass oleh cewek barbar pengendara Vespa kuning yang bernama Haruko. Naota pun mulai mendapati dirinya mulai melawan robot, alien sampai makhluk astral semuanya dihadapi. Karena hal keasupannya, anime ini kurang diminati di Asia, tapi sangat digemari di Amerika. Dan apa salahnya jika kalian nonton anime yang super absurd ini? Masamune no Revenge. Sedikit berbeda dari anime yang sebelumnya, anime ini mengandung cerita yang tidak terlalu berat karena bergenre komedi dan romance. Masamune no Revenge atau yang dalam bahasa Indonesia mungkin bisa diartikan sebagai pembalasan dendam Masamune, pembalasan dendam dari cowok gendut kepada cewek yang telah mengejeknya, yaitu Magabe Masamune, cowok gendut yang sering diejek oleh gadis cantik bernama Adakaki Aki guys. Kesal karena selalu diejek, Masamune mulai memperbaiki dirinya agar jadi laki-laki baru yang dapat membalas perlakuan buruk Aki. Setelah beberapa tahun, Masamune berhasil bertransformasi jadi laki-laki populer dengan nilai sempurna dan terampil dalam olahraga. Dia ini berubah jadi fuckboy guys. Namun ketika Masamune mencoba masuk ke kehidupan Aki untuk melancarkan serangan balasannya, keadaan justru jadi lebih rumit. Yes, you know lah, ini anime komedi romance.
Shinryaku Ika Musume. Di sebuah tempat di dalam laut, seekor monster jahat muncul ke permukaan untuk tujuan menguasai daratan. Dia adalah Ika Musume, makhluk cumi-cumi yang berpenampilan seperti seorang gadis perempuan, datang ke permukaan karena ingin mengambil alih daratan, karena ingin balaskan dendam kepada manusia yang telah berani mencemari dan mengotori tempat tinggalnya. Dengan rambutnya yang berupa tentakel dan ludahnya yang berupa tinta hitam, memungkinkan dirinya dapat menguasai daratan tanpa masalah. Saat itu, mulai penyerangan. Ia menghancurkan sebuah dinding di rumah pantai. Lalu ia bertemu dengan keluarga Aizawa yang merupakan seorang pekerja di suatu restoran makanan laut di tepi pantai. Karena kerusakan yang ia sebabkan, Ika harus bertanggung jawab dan harus ikut bekerja di restoran tempat keluarga Aizawa bekerja. Nah, itu tadi anime-anime di mana MC adalah penjahat atau villain. Anime dengan karakter utamanya anti-hero, guys. Dan manakah anime favorit kalian atau ada yang kurang di list? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton ini video. Gue Dwi. See you in the next video.